3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi. Saat 3 tahun memburu ijazah palsu Jokowi. Logika simpelnya aja guys, kalau memang Pak Jokowi itu punya ijazah asli, dari kemarin dia itu udah buat laporan ke Polda Metro Jaya, ke polisi. Ini bukti ijazah saya asli. Ada orang yang mencemarkan nama baik saya, ada orang yang memfitnah saya, ada orang yang buat gaduh masyarakat saya. Tangkap mereka. Selesai 1 kali 24 jam orang-orang ini udah ditangkap. Dan nggak mungkin polisi mau membiarkan mereka ini menyebarkan berita hoax sampai ke TV, sampai ke semua sosial media, dan mungkin bahkan berita ini udah sampai ke luar negeri guys. Malu kita. Hal kayak gini aja, hal kayak gini ya, orang yang pernah memimpin negara kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Coba 3 tahun, padahal masalah ini simple kali. Sekarang muncul di pertanyaan di otak aku ini, apakah Pak Jokowi ini memang sengaja mau masyarakatnya ini terus-terusan gaduh, atau apakah memang benar selama ini Pak Jokowi itu memang nggak ada ijazah aslinya? Makanya dia nggak bisa buat laporan ke polisi, makanya polisi nggak bisa memproses. Itu logika simpel pertanyaan aku sekarang itu. Dan sekarang oke lah, kita belum tahu ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Di video saya sebelumnya pun saya juga ada yang membahas masalah ijazah Pak Jokowi. Tapi saya diserang, katanya saya itu orang barisan sakit hati. Saya sakit hati apa? Saya pun juga orang yang nggak percaya kalau Pak Jokowi itu punya ijazah itu palsu. Tapi makin kesini, makin terbuka nih. Ada apa? 3 tahun loh. Nggak mungkin orang disuruh berkeliaran sama polisi. Terus kalian bilang nggak penting masalah ijazah. Dari mana nggak penting? Ijazah itu penting. Bisa jadi nggak penting orang bahas ijazah, orang mempertanyakan ijazah. Contoh, orang mempertanyakan ijazahku. Untuk apa? Nggak penting. Aku ini siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi jika ada mantan pemimpin negara kita ini atau pemimpin negara ini yang mengaku kalau dia itu gelar insinyur, kalau dia itu sarjana, terus ada masyarakatnya yang mempertanyakan, yang meragukan berdasarkan bukti yang mereka punya, jadi wajib hukumnya untuk kita sebagai pemimpin itu, demi masyarakat kita nggak gaduh, ya tunjukkan, ini loh ijazah saya loh, asli loh. Hal wajar, hal lumrah masyarakat itu mempertanyakan atau meragukan, kecuali mereka nggak bisa menunjukkan data-datanya, nggak bisa menunjukkan bukti. Sekarang ditanya, misal, apa buktinya kalau kamu itu percaya atau kamu itu yakin kalau saya itu ijazahnya asli? Nah, mereka udah menunjukkan di beberapa TV pun, mereka udah menunjukkan ini dasarnya mengapa saya itu meragukan ijazah Anda. Sekarang ini beritanya udah menyebar kemana-mana, weh. Malu kita. Kalian bilang yakin ijazah Pak Jokowi asli, sedangkan kalian sendiri pun belum melihat ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kita sama-sama belum tahu, tapi kalian udah bisa mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Terus kalian pun bisa mengatakan tangkap Roy Suryo, tangkap Bang Rismon, tangkap kawan-kawan yang lain. Padahal kepolisian pun belum berani untuk nangkapnya karena belum ada bukti, belum ada laporan itu yang valid. Kalian paham nggak sih? Terus kalian bertanya, apa sih manfaatnya bahas masalah ijazah Pak Jokowi itu? Adalah manfaatnya. Kalau memang mereka bisa membuktikan secara data dan fakta yang benar bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu terbukti palsu, berarti mereka ini benar-benar bekerja keras untuk mengungkapkan kebenaran. Berarti selama ini kita dipimpin oleh orang yang udah melanggar hukum, oleh orang yang udah memalsukan dokumen, oleh orang yang udah membohongi publik. Tapi kalau memang benar Jokowi itu ijazahnya asli, ya, kalau memang benar ijazah Pak Jokowi itu asli, selama 3 tahun ini berita tersebar kemana-mana ini, kenapa dibiarkan? Apa memang mau masyarakatnya ini terus-terusan gaduh? 3 tahun loh, ingat 3 tahun loh, dan ini udah masuk ke TV kemana-mana beritanya. Apa mau dibiarkan terus? Aku berani jamin, selama Pak Jokowi nggak buat laporan secara valid atau membuktikan ijazah dia itu asli secara valid, selama itulah masyarakat akan terus-terusan gaduh.